Ibu Pertiwi memanggil. Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Kelas on air dimulai. Yuk belajar di RRI Mataram. Saatnya belajar di RRI edisi pagi hari ini ya, di edisi Jumat 17 April 2020. Dan Putri bakal menyapa dulu yang sudah bergabung ya, bukan cuma di Mataram saja tapi di seluruh pelosok NTB yang ada di Sumbawa, Bima dan Dompu juga ya, bisa ikut belajar di sini. Dan hari ini kita bakal belajar bareng Bu Guru Flaviana Donatila Ika Lengga SPD, mata pelajaran bahasa Inggris. Langsung saja Putri sapa. Halo, selamat pagi Bu Guru. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya Bu Guru? Baik, sehat luar biasa. Oke deh, luar biasa Bu Guru. Putri sapanya Bu Guru atau siapa? Bu Guru boleh, Mem boleh. Mem boleh atau Miss aja? Oh boleh. Oke, sapaannya Bu Flaviana Donatila Eka Lengga. Bu Ika aja atau Bu Ika. Oke deh, Bu Ika. Oke deh Bu Ika, silakan untuk mengajar pagi hari ini pelajaran bahasa Inggris. Oke. Good morning everyone. I hope all of you fine and stay at home. Yang pastinya semuanya sehat-sehat saja di pagi hari ini. Oke, sekarang kita akan mulai belajar bahasa Inggris. Ini yang untuk lebih tepatnya untuk tentang teks ya. Sama seperti di bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga pasti ada teks. Nah, for today we will discuss about this text named hortatory exposition text. Ya, apa itu hortatory exposition text? Kita akan dalami. Tapi sebelumnya, yang pasti tujuan kita belajar hari ini yaitu tentang hortatory exposition text, yaitu pertama, pastinya kalian semua, siswa-siswi semua mengerti, paham apa itu teks hortatory eksposisi, kemudian dan pada akhirnya bisa membuat atau menulis sendiri tentang apapun informasi, apapun berita yang terhangat khususnya dalam bentuk teks hortatory exposition. Okay, now we'll start. Okay, the first one, hortatory exposition is, or the aim of this text to persuade the reader or the listener that something should or should not be the case. Oke, jadi hortatory exposition ini adalah merupakan suatu teks yang fungsinya itu untuk memberikan argumen terhadap suatu hal dan dengan tujuannya adalah untuk mempengaruhi para pembaca atau pendengarnya. Nah, jadi itu dalam teks hortatory exposition kali ini. Nah, biasanya teks ini menggunakan tenses yang bentuk sekarang atau simple present tense biasanya. Nah, dan kemudian secara struktural ini adalah beberapa teks, maksudnya secara struktural urutannya adalah yang pertama itu thesis atau maksudnya general statement, kemudian yang kedua itu adalah argumen,
atau pendapat, and the last one is recommendation. Itu biasanya kesimpulan yang kesimpulannya itu adalah memberikan penegasan atau mempengaruhi kepada pembaca atau pendengar. Nah, itu dia. Kemudian yang tesis tersebut ini mem atau miss Bu Guru ya, sama saja ya. Mem akan menjelaskan tesis. Oke, yang pertama struktural dari tesis atau urutan yang pertama, tesis adalah merupakan suatu paragraf, itu biasanya di paragraf pertama. Itu fungsinya adalah untuk memaparkan suatu hal yang terjadi mengenai masalah atau tema yang terhangat atau apa yang diangkat di hari ini atau di hari tema yang kalian pilih. Nah, seperti itu. Untuk contohnya, setelah ini Mem akan kasih contohnya. Oke, kemudian yang kedua yaitu argumen. Pada argumen ini, penulis itu akan memberikan argumennya. Apakah itu hanya satu paragraf atau dua paragraf, itu terserah daripada penulisnya sendiri. Jadi argumen ini adalah bagian di mana penulis tersebut menyampaikan beberapa alasannya atau argumennya itu mengenai permasalahan atau tema yang dibahas atau yang diambil. Begitu. Kemudian yang ketiga, recommendation is content about recommendation is here for convincing the reader or the listener. Nah, disinilah dia recommendation ini adalah untuk penulis memberikan atau meyakinkan kepada pembaca terhadap sudut pandang dari penulisnya. Oke. Seperti itu. Jadi itulah pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai hortatory exposition text. Nah, sekarang setelah dari penjelasan yang di awal, Mem akan memberikan contohnya. Di kali ini mungkin semua siswa, para siswa sekalian pasti tahu dong apa yang what the hottest or the newest information today. Ya, dan semuanya kita tahu pembahasannya atau tema main topiknya itu adalah tentang coronavirus. Ya. Nah, di sini I will give the explanation about this, about coronavirus. Jadi di sini Mem akan kasih contoh tentang coronavirus. Temanya adalah coronavirus. Okay, the first one, talk about the thesis. Start from the thesis. Okay. Di sini you can write down about the general statement. Kalian juga bisa memberikan contohnya, menuliskan yang di dalam tesis yang pertama ini atau general statementnya itu adalah what is the coronavirus? Apa itu corona? Tuh, kalian bisa menuliskan seperti itu. Do you know what the meaning of COVID-19 is? Okay. And what is the relation between general coronaviruses and COVID-19? Kalian juga boleh memasukkan pertanyaan seperti itu dan nanti pastinya akan dijawab. Okay. Well, COVID-19 is common almost everywhere in the world now. Sekarang COVID-19 itu terjadi di seluruh dunia. Okay. Even in the United States, there are many vaccines exist. It's just a matter of personal physical contact. However, it is quite shocking when one reliable TV news tells that Jakarta is the most dangerous spreading COVID-19 place in Indonesia. Oke, jadi seperti itu. Jadi penjelasannya adalah untuk yang struktur pertama atau tesisnya, general statementnya adalah, apakah kamu tahu arti dari COVID-19?
atau apa hubungannya beberapa virus pada umumnya. Nah, disitulah kalian, para siswa-siswi bisa memberikan pendapat. Ya, atau kalian juga bisa mengambil beberapa sumber tentang coronavirus. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah virus yang menyerang di sistem pernafasan dan bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Maksudnya, contoh dari struktur yang pertama, tesis. Jadi, kalian menjelaskan apa itu coronavirus. Oke, yang pertama ini pasti paham ya, pasti sangat mudah. Mem yakin kalian pasti bisa mengerjakan, pasti bisa memahami dulu, dan akhirnya kalian bisa mengerjakan dengan baik. Kalian bisa mengerjakan sendiri. Ya, Mem yakin itu. Kemudian, next, the second structure. Struktur yang kedua itu adalah argument. Nah, di sini penulis akan memberikan argumennya mengenai tema tersebut. Jadi di sini bebas, apakah dia akan memberikan argumen or opininya itu setuju atau tidak, itu tergantung dari penulisnya. Iya. Nah, so now we talk about the coronavirus. So this is the argument about coronavirus. Di sini ada beberapa argumen tentang coronavirus. Oke, masuk yang struktur kedua. The news had made me sad actually, because I stayed and earned a living here in the capital. Ini salah satu contoh seorang yang mengalami ini adalah seorang pasien. Ini memang ambil contoh seorang pasien, ya, pasiennya yang terkena coronavirus. Jadi di sini dia memberikan argumennya tentang bagaimana dia merasakan sedih sekali ketika harus diam dan hanya sendirian di rumah sakit. Nah, seperti itu. Jadi dia mengambil sudut pandangnya seorang pasien yang terkena coronavirus. Oke. Next, kemudian Mem lanjut ya. As most people know, not only in Jakarta transportation, but also here, services are ordered to be decreased by its governor. Okay, this decision, at contrary, made the gathering of people bigger when, for example, stand in queue of trans ticket as they went home from office in the evening. Nah, itu argumennya yang pertama. Jadi dia sangat sedih dengan keadaan coronavirus ini yang menurunkan transportasi yang ada di daerah, entah itu di Jakarta atau di tempat kita sekarang ini. Okay. Next, the second argument. Well, I think the measures taken so far to overcome the problem by doing this decision is still not quite good. We have to prevent the spreading of this disease caused by physical personal contact. Nah, di sini pada argumen yang kedua, di sini dijelaskan bahwa menurut pemikiran dari penulis, yaitu dengan kejadian yang seperti ini, ya, ini adalah salah satu pencegahan penyebaran penyakit ini yang disebabkan oleh kontak fisik dari orang ke orang. Nah, itu dia. Jadi di sini menurut penulis ini setuju atau tidak? Nah, itu kalian bisa
dijawab ya. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, the last structure. Oke, last structure is talk about recommendation. Nah, yang di recommendation ini, I've told you before that the function of the recommendation, bukan tujuan ya, tapi artinya dari rekomendasi yaitu penulis memberikan mulai meyakinkan kepada kita si pembaca atau pendengar terhadap sudut pandangnya. Okay, and this one, the recommendation is, I believe we should put more stress at the earliest stage in person to person, that is social distancing. And I think everyone should be involved in the sorry terputus. Okay, I believe we should put more stress at the early stage in person to person, that is social distance. Okay, and I think everyone should be involved in the effort to eradicate COVID-19. We must obey the social distancing advice to stop this disease spreading. Nah, di sana diperjelas ya sama si penulis ya. Jadi di sini dia meyakinkan para pembacanya atau pendengarnya, yaitu bahwa dia yakin bahwa penulis menekankan bahwa pada langkah yang paling awal itu adalah dengan menjaga jarak. Nah, dan penulis yakin bahwa semua orang harus diikut sertakan dalam usaha untuk membasmi coronavirus COVID-19 ini. Ya, jadi kita harus menuruti nasihat untuk menjaga jarak sehingga bisa menghentikan penyebaran penyakit ini. Maksudnya penyakit coronavirus ini. Nah, itu dia siswa-siswi ya materi kita hari ini. So, kesimpulannya adalah di teks ini, hortatory analytical text itu adalah fungsinya untuk meyakinkan para pendengar atau pembacanya sehingga bisa mengikuti sudut pandang dari penulisnya. Oke, bisa ya? Paham ya? Ngerti ya? Pastinya bisa dong. Iya, pastinya bisa. Nah, itu salah satu tentang yang coronavirus. Yang kedua, Mem akan kasih contoh yaitu tentang water, tentang air. Kalau air pastinya semua tahu ya. Ini contoh mudah sehingga kalian nanti setelah ini kalian bisa membuat sendiri, kalian bisa menulis sendiri dengan informasi yang terkini, dengan berita-berita yang terkini, tapi kalian juga bisa memberikan argumen kalian sendiri. Ya. Nah, yang kedua, Mem akan kasih contoh yaitu tentang water, yaitu tentang air. Apa sih air itu? Kegunaannya apa sih? Pentingkah dalam hidup kita? Ya. Tuh. Mem akan ngambil contoh yaitu tentang air. Nah, seperti tadi, yaitu yang pertama tesis atau general statement-nya, kemudian yang kedua argumennya, kemudian yang ketiga adalah recommendation-nya. Oke, yang pertama, water. Water is the source of life for humans. The human's body need water to fulfill the need of mineral. Every day people drink water. Pastinya ya, setiap hari kan kita minum air. Okay, however, there are still a few people lack of drinking water. They just prefer drinking tea,
coffee, juice, syrup, or even soft drink to water. In fact, water has a lot of advantage. Nah, seperti tadi yang sudah menjelaskan di awal. Jadi fungsi yang pertama adalah menjelaskan secara umum. Apa itu water? Oke, paham ya? Pasti bisa paham. Oke, kemudian yang kedua, next masuk yang di argument. Water is your body's principal chemical component and makes up about 60% of your body weight. Every system in your body depends on water. For example, water flushes toxins out of vital organs, carries nutrients to your cells, and provides a moist environment for ear, nose, and throat tissues. Nah, too lack of water can lead to dehydration, a condition that occurs when you do not have enough water in your body to carry out normal functions. Even mild dehydration can drain your energy and make you tired. Water is also good to burn fats in the body. Nah, di situ dijelaskan bahwa air itu adalah sangat penting dalam tubuh kita, di mana terdapat sekitar 60% tubuh kita ini mengandung air. Nah, dan setiap sistem dari tubuh kita itu membutuhkan air. Nah, seperti itu. Paham ya? Pasti bisa paham. Ini sangat mudah, kalian pasti bisa memahami dan pastinya bisa mengerjakan setelah ini, bisa membuat sendiri. Ya, kemudian kalau kita kekurangan air, yang pastinya kita mengalami dehidrasi. Nah, dehidrasi itu kondisi di mana tubuh ya kekurangan air karena air tidak bisa bekerja secara normal di tubuh karena kekurangan air. Nah, seperti itu ya, pasti bisa. Kemudian dari yang kedua, the argument. And next one, last one is recommendation. Itu yang rekomendasi. Okay. Drinking water is very useful for the human's body. That's why I recommend the people drink at least 8 ounce glasses of fluid a day because all fluid counts toward the daily total. To live healthy is everyone's want. Maaf, gangguan sedikit, agak batuk. Tapi batuknya bukan berarti sakit ya. Ini sehat, mem sehat kok. Ini hanya kekurangan air. Nah, karena ngebahas tentang air, jadi ini belum minum. Intermezzo sedikit ya. Okay. To live healthy is everyone's want. One of the ways to live healthy is very simple. That is drinking a lot of water. Nah, di sini ditegaskan pada yang paragraf terakhir, yaitu tentang recommendation, bahwa minum air itu adalah sangat penting untuk tubuh kita. Jadi that's why I recommend the people, saya merekomendasikan ke orang-orang, ke kalian, drink at least 8 ounce. Jadi paling tidak minumlah air sebanyak 8 gelas per hari. Okay. So, to live healthy is everyone's want. Pasti semuanya ingin hidup sehat ya. Nah, itu dia. Jadi di sini tegaskan berarti pembacanya atau pendengarnya bisa yakin dari sudut pandang penulisnya bahwa dengan minum air itu sangat membantu tubuh kita dalam melakukan pekerjaannya sendiri di tubuh kita masing-masing. Sistemnya berjalan baik, kitanya juga sehat.
Ya, jadi kita setuju ya kalau minum air itu sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh dan bisa membuat kita sehat. Oke. Nah, that's the hortatory text. Itu adalah tentang materi kita kali ini, hortatory exposition text. Jadi pembahasan kita kali ini tentang hortatory exposition text. Nah, yang perlu diikat, the first one, biasanya hortatory exposition text ini dipakai dalam debat, in debate situation. Biasanya dipakai dalam debat karena di sini giving the argument, karena memberikan argumen, entah itu argumennya setuju atau tidak. Ya, jadi dia meyakinkan. Oke, paham ya? Oke, next one, yang kedua. Kemudian penggunaan. For using this hortatory exposition text, it's using simple present tense. Dia memakai tensesnya yang sekarang. Kenapa? Karena dia memberikan informasinya atau beritanya yang terkini, yang terhangat, misalnya seperti itu. Jadi dia memakainya tensesnya yang sekarang. Nah, dan ingat yang ketiga adalah fungsinya dari hortatory exposition text untuk meyakinkan para pembaca atau pendengarnya terhadap sudut pandang dari si penulisnya. Oke. Kemudian di dalam bahasa Inggris juga, hortatory sendiri itu tidak hanya hortatory exposition text, tetapi juga ada hortatory analytical text. Iya. Nah, tapi untuk yang kali ini kita belajarnya tentang hortatory exposition text. Strukturnya sama dengan hortatory analytical text, tetapi fungsinya yang berbeda. Oke, kalau hortatory exposition text yang tadi Mem sudah sebutin, the function is to convince, untuk meyakinkan pembacanya atau pendengar mengikuti sudut pandang dari penulisnya. If hortatory analytical text, kalau dia hortatory analytical, itu lebih force, dia lebih memaksa pembaca atau pendengarnya untuk bisa paham apa maunya si penulis. Nah, itu dia yang membedakan. But overall dari semuanya strukturnya itu sama. Hanya itu yang membedakan di endingnya. Biasanya itu functionnya dia lebih memaksakan. Ya, itu yang hortatory analytical. Nah, yang ini hortatory exposition text, lebih meyakinkan pembaca atau pendengarnya untuk bisa paham atau mengikuti alur dari penulisnya. Iya, seperti itu. Nah, untuk kali ini hortatory exposition text kali ini mudah ya. Pastinya kalian paham. Setelah ini dicoba, setelah ini carilah informasi, the hottest or the newest information, boleh tentang coronavirus, boleh tentang berita-berita yang terhangat. Ya, tidak hanya coronavirus. Kalaupun coronavirus, kalian bisa ambil apa yang kalian mau jelaskan. Contohnya kayak yang tadi Mem sudah jelasin yang di awal, itu adalah bahwa sangat sedih dengan keadaan sekarang karena berkurangnya susah untuk kesana kemarinya karena transportasinya kurang. Itu bisa. Atau mungkin kalian ingin menuliskan tentang coronavirus, tapi argumennya itu adalah susah ke sekolah, jadi kita tidak bisa bertemu, nggak bisa belajar nih, gitu kan? Itu kalian juga bisa dituangkan di sana. Itu argumen kalian masing-masing. Nah, jadi setelah ini
Mem yakin kalian pasti sudah mengerti, sudah paham, dan setelah ini silahkan kalian membuat sendiri, kalian menuliskan sendiri tentang informasi terkini atau terhangat. Ya, tentang itu temanya terserah dari kalian mau pilihnya apa. Oke, Mem. oke. Sudah panjang lebar ya dijelasin Iya, ya panjang tentang lebar. materi bahasa Inggris hari ini. Dan mungkin buat yang masih bertanya-tanya, ada yang belum jelas di sesi selanjutnya ya. Kita jeda dulu ya, Mem ya, untuk dengerin satu lagu dulu ya. Dan untuk teman-teman belajar di RRI masih akan menemani ya, dengan sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Oke, sesi tanya jawab selanjutnya nanti ya. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, bukan cuma teman-teman yang ada di SMA Kesuma Mataram aja, tapi juga teman-teman yang mungkin berada di Sumbawa, Bima, dan Dompu juga ya. Stay tune. Kulihat ada yang bersinar di kedua bola matamu. Kau buat malam gelap ini cari penuh cahaya, terang kilau pesona.
dilanjutkan. Oke, pendengar yang masih stay tune di sini di Belajar di RRI untuk edisi hari Jumat 17 April 2020 dan masih bareng sama Mem Ika ya. Halo Mem. Halo, Masih stay masih. di sekolah atau di rumah sih Mem? Ini sekarang di sekolah. Oh lagi di sekolah. Jadi tadi ada suara backsoundnya guru-guru yang lain juga ya. Stay Iya, di sekolah. Karena Betul, kalau kita- untuk murid-muridnya itu harus tetap stay di rumah ya. Iya. Dan belajarnya lewat RRI. Dan saatnya sekarang dari tadi penjelasannya Mem gitu ya tentang materi pelajaran bahasa Inggris itu kompetisi dasar apa ya Mem ya? Itu hortatory exposition text. Oke, jadi dari penjelasannya selama 30 menit tadi gitu ya, buat teman-teman dari SMA Kesuma Cakra Negara yang masih ada yang belum jelas gitu ya, bisa langsung bertanya ya via telepon atau telepon WA juga bisa di nomor 081802057.000 ya. Bisa teks WhatsApp juga bisa karena nanti akan dinilai sama Mem Ika ya. Bisa sebutin namanya, kelasnya, dan kalau yang lebih detail lagi mungkin nomor absennya ya. Jadi Mem bisa lebih mudah gitu ya untuk menilainya ya. Oke, Putri akan membacakan satu persatu ya. Kalau misalnya ada yang bertanya di sini dan sudah ada via WhatsApp nih Mem, langsung Putri baca ya. Assalamualaikum Miss, perkenalkan saya Arsy dari kelas 11 IPA 1 SMA 1 Alas Barat. Wah ini dari Pulau Seberang malah Mem. Saya mau bertanya bagaimana cara mudah untuk membedakan hortatory exposition text dengan teks bahasa Inggris lainnya tanpa harus membaca keseluruhan teks. Terima kasih. Sudah dicatat kira-kira Mem? Iya. Oke, satu pertanyaan lagi boleh ya Putri baca ya. Oh iya, oke. Assalamualaikum Bu Guru. Saya Leni Melia dari SMA 1 Alas Barat. What is the condition of the two texts about the coronavirus and the weather? Oke, silakan Mem. Sudah Oke. bisa ditangkap dua pertanyaan tadi? Iya, terima kasih. Oke, Ya, udah. silakan. Iya, yang pertama, mungkin nanti saya tanya lagi ya soal yang kedua. Ini belum sempat kecatat. Boleh. Jadi yang pertama itu cara tahu tentang teks itu sendiri. Kita tidak tanpa harus memikirkan ini teks apa. Oke. Yang pasti yang pertama, sebelum membaca teksnya itu lihat dulu soalnya. Nah, dari soal itu kemudian daripada itu adalah tips untuk mengerjakan soal bacaan. Nah, ketika kita sudah membaca yang bacaan yang lebih dulu, itu biasanya sudah mengurangi waktu. Nah, jadi silakan itu langsung dibaca pada soalnya. Nah, kita tahunya dari mana teks itu, lihatlah dari strukturnya. Biasanya in hortatory exposition text itu yang pertama giving statementnya or thesisnya itu menjelaskan secara umum. Itu yang pertama. The next one biasanya yang argument itu menggunakan kata-kata firstly, secondly, dan lain-lain. Nah, biasanya itu untuk memberikan argumennya. Atau yang lebih memudahkan itu biasanya dia ada in my opinion. Nah, itu lebih mudah lagi dalam teks. Nah, tapi kalau sudah dia dengan ada firstly, secondly, itu udah ditahu, oh ini teksnya argumen, udah masuk di argumen. Nah, kemudian yang ketiga, lihatlah di recommendationnya sendiri. The last one biasanya seperti tadi, contoh air deh yang tadi. Di sana dijelaskan bahwa fungsi dari air itu adalah untuk air itu adalah sangat berguna bagi tubuh. Nah, biasanya in the last
paragraph in recommendation itu biasanya penulisnya menulis that's why I recommend seperti itu, atau my recommendation is, nah biasanya seperti itu. Ada kata-kata kunci yang dimana sudah langsung tahu tuh, oh berarti ini ada di atau masuk dalam hortatory exposition text. Nah itu dulu. Yang pertama harus tahu, lihat dulu, paling tidak ingat dulu deh strukturnya seperti apa. That's the first one. The second one, what the function of the text. Paling tidak tahu sedikitlah fungsinya teks itu apa. Nah, and the last one, see about the recommendation yang di paragraf terakhir biasanya. Itu udah ditahu. Oh, udah tahu nih, berarti drinking water ini is very useful untuk human body. Nah, that's why I recommend, or my recommendation to this statement, to this news or information itu adalah yang lain. Atau biasanya I'm sure, saya yakin. Nah, itu udah termasuk dalam kata kunci di hortatory exposition text. Oke, Mem. Ya, itu yang pertama. Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua. Mau diperjelas nih, Mem? Ya. Oke, dari Leni ya tadi ya. What is the conclusion of the two texts about the coronavirus and the water? Jadi dari yang dua Mem jelasin tadi kayaknya nih. Oke, conclusionnya. Oke. Jadi the conclusion of the two texts, the first one coronavirus and water. The writer, penulisnya, meyakinkan kita as the reader or the listener itu untuk setuju dengan materinya. Maksudnya pembahasan dari penulis. Nah, yang pertama tadi kan ngebahas tentang coronavirus. Tadi di sana dijelasin menurut argumen dari penulis bahwa dengan adanya coronavirus ini menurunkan sarana transportasinya, kemudian kita hanya diam di rumah aja, kemudian jadi membuatnya sangat sedih gitu, jadi karena tidak bisa kemana-mana. Nah, kemudian kalau yang di air di sini penulisnya tulis bahwa air itu sangat penting, itu adalah komponen utama dalam tubuh itu, karena di dalam tubuh membutuhkan itu sekitar 60% di air di tubuh kita. Nah, dari air itu adalah bisa untuk membawa every system in your body depends on the water. Nah, jadi semua sistem tubuh kita itu membutuhkan air. Nah, jadi di sana conclusionnya, di sana kita diyakinkan bahwa kita setuju dengan pendapat atau sudut pandang dari penulisnya. Ya, that's the answer of Leni. Itu jawaban for Leni. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada siapa nih? Assalamualaikum Bu, saya Rustan dari kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 1 Utan. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita agar text exposition yang kita buat tersebut dapat mempengaruhi orang dengan baik dan sesuai dengan harapan? Mohon dijawab, terima kasih. Oke. Terima kasih. Sudah dicatat Bu Guru? Ya, sudah. Ya, kita ke satu pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum Miss, selamat siang. Saya Astri. Saya ingin bertanya apa perbedaan hortatory exposition text dengan analytical exposition text selain pada fungsinya? Terima kasih. Oke, dua pertanyaan dulu ya, Bu Guru. Iya. Oke, silakan dijawab. Yang pertama, cara kita tahu itu akan bisa diterima. Yang pertama, the first one, you write down about what the theme do you want to write. Yang pertama, Mem Ika, ada yang bertanya via telepon, bisa kita terima dulu? Ternyata sudah terputus. Lanjut deh, dijawab dulu. Oh iya. Oke, silakan. Oke, dilanjut. Yang pertama, gimana kita bisa tahu ya, harapannya supaya itu bisa meyakinkan para pembaca atau pendengarnya.
The first one, yang pertama itu kita cari the information or newsnya itu hottest or newest. Carilah informasinya yang terbaru atau terkini. Nah, dari informasi yang terkini itu temanya, dari situ itu sudah membuat pembaca, ini berita apa ya? Pastinya akan dibaca. Nah, kemudian masuk dalam paragraf yang pertama, jelaskanlah secara general statement. Oke, kemudian yang kedua, masuklah dengan argumen atau pendapat dari kalian. Pendapatnya harus dengan logika. Pendapatnya harus dengan sesuai dengan teks ini. Maksudnya jangan dibuat-buat. Maksudnya jangan yang sembarangan gitu, yang tidak cocok. Gitu. Maksudnya jangan yang ngawur-ngawur lah gitu. Jadi maksudnya argumennya itu dari sesuai dengan teksnya. Jangan teksnya tentang air nih, tapi yang dibahasnya tentang corona, atau yang dibahasnya tentang yang airnya air sungai gitu contohnya. Ini kan air yang di badan, tapi yang dibahasnya memberi argumennya tentang air yang sungai gitu. Itu kan sudah tidak cocok. Nah, kemudian berikanlah argumennya itu secara logis. Yang pertama. Kedua, kemudian yang terakhir, yakinkanlah that your words, itu kalimat yang terakhir atau the last paragraph yang terakhir itu adalah merekomendasikan bahwa menurut saya or I am sure, berarti kamu sudah kalian sudah yakin nih. Kalau sudah I am sure or that's why I recommend or my recommendation, nah dari situ itu sudah sudah membuat para pembaca atau pendengar yakin dengan tulisan kalian. Begitu. Bisa ya, dicoba dulu. Ya, dicoba dulu. Kemudian ditentukan temanya yang mana. Ingat yang hottest or newest. Carilah tema yang hottest atau newest, itu yang pertama. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi belum sempat saya tulis, Mbak. Ya, mohon dibacakan lagi yang kedua. Oke, Putri baca lagi pertanyaan kedua, tapi ada yang telepon dulu nih, Mem. Iya. Kita terima ya. Iya. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, sepertinya terputus nih Bu Guru. Oke, kita coba baca pertanyaan yang kedua tadi dari siapa ya Bu Guru? Saking banyaknya nih, masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan selanjutnya lagi. Yang dari Astri ya kalau nggak salah ya. Pengen bertanya apa bedanya hortatory exposition text dengan analytical exposition text selain pada fungsinya. Oke. Kalau terima kasih untuk si Astri. Si Astri, ya oke. Kalau hortatory exposition text dan hortatory analytical text itu secara struktural itu dia sama. Nah, yang membedakan itu adalah lebih kepada recommendationnya. Nah, di sini biasanya kalau lebih memaksa untuk yang recommendation. Nah, tetapi in analytical exposition sendiri itu biasanya dua-duanya di hortatory exposition dan analytical exposition sendiri itu biasanya analytical exposition ya. Analytical exposition ini maksudnya adalah elaborasi the writer's idea, idenya dari penulis tentang tema tersebut. Sebenarnya tidak ada yang membedakan, hanya yang membedakan itu di terakhirnya, di meyakinkan pembacanya. Nah, seperti itu.
Kemudian biasanya kalau yang analytical sendiri itu biasanya dalam analysis of text atau dalam essay. Nah, di sana. Nah, kemudian yang dari maaf. Oke, Bu Guru bisa minum dulu deh. Ya, maaf. Oke, Ya, lanjut jadi deh Bu Guru. dia lebih kepada kalau yang meyakinkan lebih memaksa. Kalau yang analytical text, jadi contohnya ini seperti skripsi, penulisan skripsi, atau mungkin secara apa lagi ya? Makalah kali Bu Guru. Iya, nah benar sekali itu. Tinggal ini lagi sedikit tentang makalah. Iya, jadi dia lebih memaksakan kita untuk berpikir lagi. Jadi benar-benar ngikutin. Nah, itu dia. Kalau yang hortatory exposition itu dia masih bisa, berarti dia setuju nih, meyakinkan. Tapi kalau untuk yang seperti makalah, nah kayak tadi hortatory analytical itu dia udah berarti seperti ini nih, udah maksa. Oke Bu Guru, satu pertanyaan lagi ya, karena ternyata waktu kita sudah semakin menuju jam 12 ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, saya Amjad Ramdhani dari SMA 2 Sumbawa Besar. I want to ask, how do we know the essence of the sentence in the paragraph of the argument submitted? Terima kasih. Oke, Bu Guru. Esensinya ya, yang untuk ini argumennya, benar nggak sih? Coba lagi sekali. Maaf tadi belum jelas. How do we know the essence of the sentence in the paragraph of the argument submitted? Nah, tapi sebelumnya terima kasih, pertanyaannya bagus-bagus sekali. Masih banyak nih Bu Guru, jadi jawabnya singkat aja deh. Oke. Biasanya kalau argumen itu tergantung dari apa yang diinginkan oleh penulisnya. Misalnya seperti tadi nih sudah dijelasin secara contoh deh yang untuk topik sekarang, yang corona kan. Biasanya kalau sudah menjelaskan tentang corona virusnya itu apa sih, coronavirus itu? Nah, itu adalah materi yang pertama, tesis yang pertamanya. Paragraf pertama di tesisnya. Nah, kemudian kalau yang untuk argumennya sendiri, itu kalian mau menulisnya tentang apa? Nah, kalau tadi argumennya itu adalah tentang efeknya dari coronavirus itu di bidang transportasi. Jadi kita udah diam di rumah nih, jadi kan menurunkan atau melemahkan transportasi jadinya. Maksudnya transportasinya tidak seperti dulu nih transportasi umumnya, jadi kita gampang kemana-mana. Nah sekarang dibatasi. Nah itu dia maksudnya yang di esensinya. Nah kalau dari kalian kalau mau menjelaskan yang coronavirus, kalian mau diambil argumennya apa? Nah contohnya misalnya argumennya itu adalah dengan adanya coronavirus nih membuat kita semakin sulit untuk berkomunikasi atau bertemu dengan orang lain, gitu contohnya. Nah disitulah kalian bisa memberikan argumen kalian. Oke, Mem. Seperti ini. Aduh, ternyata ini banyak yang bertanya lagi, Mem. Tapi Putri sapa aja deh satu persatu ya yang sudah ikut bergabung. Ini ada Batia Dara dari 11 IPS 2. Terus ada juga dari Natania Angelita dari 11 IPS 2 juga. Terus ada Imade Arya Adi Tanaya dari 11 IPS 2. Dan satu lagi dari Arsya kelas 11 IPS 2 juga. Tapi sayang sekali ya untuk pertanyaannya nggak bisa dijawab, Mem. Mungkin bisa bertanya langsung di grupnya atau langsung di chat aja ya, karena keduluan yang dari Pulau Seberang malah yang tanya ya.
Oke deh, Mem, thank you ya untuk pelajarannya hari ini dan semoga saja bisa bermanfaat ya, dan sampai jumpa lagi di Belajar di RRI edisi selanjutnya dan sampai jumpa. Kelas on air selesai. Besok belajar lagi ya di Kelas on Air RRI Mataram.